Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dalam keadaan sehat. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan MPLS yang materinya adalah visi dan misi dari kompetensi keahlian. Sebelum kita memasuki mata pelajaran yang akan kita pelajari di kelas 10, kami akan menjelaskan apa sih mata pelajaran yang harus kita pelajari ketika ada di kelas 10. Mata pelajaran yang ada di kelas 10 yaitu mata pelajaran yang ada pada kelompok program keahlian manajemen perkantoran. Mata pelajaran yang ada di kelompok program keahlian manajemen perkantoran ini bisa saya jelaskan bahwa asal-usul dari program keahlian itu adalah sesuai dengan spektrum SMK, yaitu berasal dari bidang keahlian bisnis dan manajemen. Bidang keahlian bisnis dan manajemen itu terdiri dari 3 program keahlian, yaitu program keahlian bisnis dan pemasaran, program keahlian manajemen perkantoran, dan program keahlian akuntansi dan keuangan. Kemudian di mana tempat kita? Tempat kita ada di program keahlian manajemen perkantoran yang nantinya dari program keahlian itu muncul kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Baik, sekarang kita mulai dari mata pelajaran apa saja yang ada di program keahlian manajemen perkantoran. Untuk kelas 10 ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari nanti, yaitu yang pertama mata pelajaran teknologi perkantoran, yang kedua mata pelajaran korespondensi, dan yang ketiga mata pelajaran kearsipan. Ketiga mata pelajaran ini nanti akan dikemas dalam satu paket pembelajaran yang akan disampaikan oleh masing-masing Bapak Ibu guru secara bergantian, tetapi mata pelajaran itu tidak berdiri sendiri. Artinya pada minggu ini saya jelaskan dulu apa sih program keahlian yang ada di SMK 1 untuk kelompok bisnis dan manajemen, kemudian materinya apa saja, baru minggu depan akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Kita mulai dari program keahlian manajemen perkantoran yang nanti untuk mata pelajaran teknologi perkantoran minggu depan akan disampaikan Bapak Joko Utomo. Kemudian korespondensi akan disampaikan oleh Ibu Aina Niawati, sedangkan saya nanti akan menyampaikan materi kearsipan. Namun tetap jadwal yang kita gunakan adalah jadwal C2 kelompok program keahlian manajemen perkantoran. Baik, berbicara otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Apa sih kemarin pada waktu PPDB kalian semua memilih jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran? Kalau dulu pada zaman orang tua kalian, pada zaman Bude, pada zaman nenek kalian sekolah di Semea, itu namanya tata usaha. Tetapi dengan perkembangan teknologi, maka jurusan itu berkembang menjadi istilah otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Sesuai dengan namanya, otomatisasi dan tata kelola perkantoran berarti pengelolaan pekerjaan-pekerjaan perkantoran yang menggunakan sistem informasi dan memudahkan komunikasi baik formal maupun informal yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan kita. Kemudian di masing-masing mata pelajaran akan saya jelaskan apa yang dituntutkan sesuai dengan kompetensi keahlian kita adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran untuk mata pelajaran teknologi perkantoran. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah di mata pelajaran ini terdapat kegiatan pengelolaan perkantoran yang menggunakan teknologi informasi maupun teknologi kantor modern. Sehingga kalau kita membayangkan di teknologi perkantoran sudah tidak ada lagi mesin ketik yang lama, tidak ada lagi hal-hal yang lama, tetapi yang ada di sana adalah pekerjaan-pekerjaan perkantoran yang dilaksanakan atau dikerjakan menggunakan teknologi-teknologi yang serba modern. Kemudian yang kedua untuk mata pelajaran korespondensi, yaitu melakukan kegiatan komunikasi lisan maupun tertulis melalui media komunikasi elektronik.
Kalau dulu komunikasi kita menggunakan telepon yang pakai kabel, sekarang komunikasi kita sudah menjadi canggih menggunakan handphone, menggunakan alat komunikasi lain. Kemudian surat, kalau dulu kita mengirimkan selesai kita ketik, kemudian kita kirim lewat pos atau lewat jasa pengiriman yang lain, tetapi sekarang langsung kita kirim menggunakan email. Ini pekerjaan-pekerjaan yang akan kita pelajari nanti. Kemudian kearsipan. Kearsipan ini adalah tindak lanjut dari kegiatan korespondensi. Surat-surat yang diterima maupun surat yang kita kirim pasti akan ada arsip yang harus kita simpan. Dokumen-dokumen ini akan kita simpan, kita scan menggunakan scanner, berarti menggunakan teknologi perkantoran yang baru. Kemudian data yang berupa file ini kita simpan dalam folder-folder sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sehingga pada waktu pembelajaran kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Oke, kemudian kita lanjutkan apa yang akan kita pelajari. Di teknologi perkantoran itu banyak materi-materi yang nanti akan dipelajari, yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika kita belajar. Yang pertama untuk teknologi perkantoran, itu kita akan belajar bagaimana pengelompokan teknologi kantor, kemudian otomatisasi perkantoran dan virtual office. Kemudian pengoperasian aplikasi pengolah angka, pengolah kata, presentasi, dan bahan cetak, menggunakan internet, melakukan transaksi online, melaksanakan kegiatan telekonferensi, pengelolaan informasi melalui web blog atau blog, kemudian penyusunan laporan menggunakan teknologi perkantoran. Bila kita amati dari kompetensi yang ada di teknologi perkantoran, tidak ada satupun teknologi perkantoran yang digunakan itu menggunakan alat-alat atau teknologi-teknologi yang jadul. Semua kita menggunakan teknologi yang sudah canggih, menggunakan internet, menggunakan telekonferensi, menggunakan blog dan sebagainya. Sehingga ini implementasi, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran bila kita lihat dari teknologi yang kita gunakan untuk menyelenggarakan pekerjaan kantor tersebut. Kemudian yang kedua, mata pelajaran koresponden, melakukan komunikasi kantor. Komunikasi ini bisa komunikasi yang lisan antara dari pemberi informasi kepada penerima informasi, atau komunikasi yang lisan melalui telepon, jadi tidak bertatap muka secara langsung antara orang yang berbicara dengan yang lain. Bisa juga komunikasi yang tertulis, bisa menggunakan surat, bisa juga menggunakan WA, bisa juga menggunakan internet dan sebagainya. Jadi komunikasi yang tidak mengeluarkan suara. Kemudian membuat surat. Ada bermacam-macam surat yang kita buat, bisa surat pribadi. Pribadi di sini ada pribadi yang setengah resmi, misalnya membuat surat lamaran pekerjaan, membuat surat dinas berkaitan dengan kedinasan, membuat surat niaga, dan mengelola surat elektronik. Kenapa kita kelola? Karena surat-surat tersebut dikirim menggunakan email, dan kita kirim juga menggunakan email, sehingga surat-surat yang sudah kita unggah ke email maupun yang kita download dari email, maka harus kita simpan file-file tersebut yang dinamakan dengan mengelola surat elektronik. Berikutnya, kearsipan. Apa yang dikerjakan di kearsipan? Kita semua tahu bahwa semua pekerjaan yang ada di pekerjaan administrasi itu pasti akan digunakan sebagai bukti, akan digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan, akan digunakan untuk penyampaian informasi. Makanya bahan-bahan seperti itu harus kita simpan dengan baik, jangan sampai informasi yang kita butuhkan tidak bisa kita dapatkan kembali. Agar semua bisa kita dapatkan kembali, maka dokumen-dokumen itu harus kita simpan. Penyimpanannya bisa secara manual, bisa juga secara pakai elektronik. Yang secara manual seperti apa ya? Kita simpan semua surat-suratnya per lembar, ikut kelompoknya masing-masing. Yang secara elektronik, yang tadi kita kirim dari email tadi dikelompokkan ke foldernya masing-masing, folder A, folder B, folder C dengan kelompoknya masing-masing. Sehingga pada waktu kita membutuhkan kembali, kita tinggal mencari yang kita butuhkan dokumen yang apa. Kalau dokumen berkaitan dengan dokumen
keuangan, berarti kita mencari folder di keuangan di dalam komputer itu. Tetapi bila kita menyimpan secara manual, maka kita mencari di laci atau di lemari yang di sana menyimpan masalah-masalah tentang keuangan. Kemudian mengelola arsip, dikelola bagaimana? Arsip yang disimpan tidak hanya sekedar kita simpan saja, tetapi pada waktu kita butuh tidak bisa menemukan kembali. Prinsip dari kearsipan ini adalah menyimpan dengan sistem yang disepakati sehingga pada saat dibutuhkan bisa ditemukan kembali. Tetapi tidak hanya itu saja, ketika sudah kita simpan, tidak hanya disimpan saja, tetapi pada saat-saat tertentu, ketika surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut sudah mulai berkurang nilai fungsinya, maka harus kita keluarkan dari tempatnya, sehingga kita tidak perlu lagi membeli tempat penyimpanan arsip. Nah, berbeda dengan yang elektronik. Kalau elektronik tidak butuh tempat yang besar, kita butuh komputer, kita butuh laptop, di sana sudah ada folder-folder sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu ketika kita membutuhkan, tinggal kita buka aja di folder itu, sehingga lebih mudah untuk menyimpannya mudah karena semua dalam bentuk file dan menemukannya kembali juga dalam keadaan cepat dan tepat. Oke. Nah, kemudian yang perlu saya jelaskan, kemarin pada saat PPDB kalian semua berbondong-bondong memilih jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kalau ditanya kok milih jurusan ini, kenapa? Dulu ibu saya sekolah di SMK, di ini jurusan ini, dan seterusnya. Sekarang kita berbeda tuntutannya. Pada zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Otomatisasi perkantoran punya prasyarat apa yang harus kita miliki untuk belajar di kompetensi keahlian otomatisasi perkantoran. Yang pertama, memiliki sarana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi keahlian. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya adalah laptop atau mungkin komputer. Kemudian HP yang ada Android-nya, HP Android, tidak hanya sekedar HP untuk telepon saya, tapi HP yang Android, sehingga kita bisa mencari data, kemudian mengirim data melalui HP tersebut. Yang kedua, selain mempunyai alat, juga punya jaringan internet. Kalau ada laptop, ada komputer, berarti ada jaringan internet. Kalau punya HP, berarti ada paket datanya, sehingga bisa kita gunakan dengan baik. Yang ketiga, jangan lupa, jangan berpikir kan saya sudah punya alat, kan saya sudah punya laptop, saya sudah punya komputer, saya sudah punya internet, tinggal gini aja nanti saya belajarnya sambil tiduran. Ingat, otomatisasi kantor itu adalah pekerjaan jasa pelayanan, sehingga untuk siswa di kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran harus memiliki sikap yang disiplin. Waktunya belajar, sehingga kalau belajar dimulai jam 7 sudah siap di depan komputernya masing-masing, depannya HP-nya masing-masing, di depan laptopnya masing-masing. Kemudian sikap tanggung jawab. Kenapa kok tanggung jawab? Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang melayani orang. Ketika kita tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik, maka pada saat dibutuhkan yang harus kita kerjakan dengan selesai, tidak diselesaikan sehingga barang itu tidak ada. Maka di mana letak tanggung jawab kita? Yang ketiga, teliti. Pekerjaan perkantoran tidak ada yang sulit, semua mudah. Tetapi mudah bukan berarti ceroboh, harus teliti. Surat-surat itu harus dilihat dengan baik. Membuat surat itu kalau salah tidak bisa dinilai, oh salah 2 kalimat dapat nilai 8, tidak bisa. Membuat surat satu kata salah dianggap tidak bisa dipakai, sehingga betul-betul harus diteliti hasil pekerjaan tersebut. Ramah, kenapa ramah? Di perkantoran ada pekerjaan komunikasi resepsionis, komunikasi melalui telepon. Walaupun telepon tidak bertatap muka, maka pada saat berkomunikasi ya harus dengan senyum, dengan ramah, sehingga suara yang dikeluarkan dari sikap itu akan mencerminkan kepribadian kita. Kemudian semangat. Kenapa kok semangat? Tidak hanya perkantoran, semua jenis pekerjaan bila kita sikapi, kita kerjakan dengan semangat, maka kita tidak akan merasa segera cepat lelah. Lelah itu karena kita tidak
tidak bekerja dengan ikhlas, tidak bekerja dengan penuh tanggung jawab, sehingga semua pekerjaan dirasakan semua sulit, sehingga kalau sulit akhirnya tidak semangat. Tetapi kalau kita semangat, sesulit apapun pekerjaan akan bisa kita lampaui dengan baik. Prasyarat yang keempat adalah penampilan menarik. Penampilan menarik itu yang seperti apa? Apakah harus pakai baju bagus? Apakah harus menggunakan pakaian yang serba modern? Bukan. Penampilan menarik itu dilihat dari bagaimana kita menggunakan pakaian itu, bagaimana kita menempatkan pakaian itu di badan kita. Jangan sampai semua pakaian kita pakai semua sehingga kesannya ada toko pakaian berjalan. Kemudian punya gelang itu dipakai semua, kerincing-kerincing, akhirnya mengganggu pekerjaan. Jadi menarik itu sederhana tapi enak dipandang. Jadi bukan berarti harus cantik, tidak. Cantik tapi kalau dia tidak menarik, tidak ramah, cantiknya hilang. Tetapi kalau contoh tidak cantik, tetapi ketika kita melayani orang dengan ramah, dengan semangat, dengan berpenampilan yang menarik, tidak. Kalau sekarang istilah kita lebay, tidak lebay, itu bisa dilihat enak dipandang. Enak dipandang itu loh yang dinamakan dengan penampilan menarik. Mungkin itu anak-anak yang bisa kami jelaskan sekilas selayang pandang tentang program keahlian manajemen perkantoran yang di dalamnya berisi 3 mata pelajaran, yaitu manajemen perkantoran, kemudian korespondensi, dan kearsipan. Nah, untuk minggu-minggu berikutnya 3 mata pelajarannya akan diberikan secara bergantian. Jadi kalau sekarang sebagai pembuka saya jelaskan kenapa sih harus belajar ini, apa sih isinya, sudah kita bahas tadi. Nanti minggu depan akan ada materi tentang koresponden itu bagaimana, kemudian manajemen teknologi perkantoran itu seperti apa, kemudian kearsipan seperti apa, sehingga paling tidak kita sudah punya pemahaman bahwa kalau saya belajar di otomatisasi perkantoran kelas 10 berarti minimal saya harus punya keterampilan di bidang korespondensi, di bidang kearsipan, di bidang penanganan peralatan teknologi perkantoran yang modern. Ingat, semua pekerjaan harus dilaksanakan dengan teliti dan tetap menggunakan media atau alat komunikasi yang sudah modern. Jadi jangan sampai ketika semua tugas diberikan oleh Bapak Ibu guru akhirnya mengeluh, Pak, saya tidak punya laptop, saya tidak punya ini, tidak punya itu. Prasyarat sudah saya jelaskan, sehingga bagaimana caranya kita menghadapi pembelajaran ini, mari kita hadapi dengan senang, jangan merasa tertekan, jangan merasa berat. Kalau memang terasa berat, berpikir, loh kalau gitu tadi saya salah milih jurusan. Tetapi jangan menjadi kecil hati, semua sudah pilihan kita, mari semua pilihan kita laksanakan dengan baik, kita hadapi dengan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan ke depan apa yang akan kita pelajari di kelas 11, kelas 12 tidak lagi menjadi beban bagi kita, tapi sudah menjadi kebutuhan kita dan kita laksanakan dengan baik, dengan ikhlas dan dengan senang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan anak-anak. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap sehat.